Tahun 2002, waktu kami masih pacaran, suami pernah mencoba untuk cari pekerjaan di Indonesia. Tapi susah, karena ada berbagai aturan kan untuk mempekerjakan orang asing di sana. Waktu itu mungkin aturannya beda lagi dengan sekarang, saya nggak tahu. Yang jelas hanya ada satu perusahaan yang mau nawarin dia, itu gajinya hanya 4 atau 5 juta rupiah saja. Ayu Petri nggak di Indonesia ataupun di Hongaria, saya sering ditanya, Mbak Ayu, enak mana sih tinggal di Indonesia ataupun di Hongaria? Dulu mau jawab tuh rasanya nggak enak, serba salah. Kalau saya ngomong enak di Indonesia, takut pihak Hongaria akan tersinggung, begitu juga sebaliknya. Tapi sekarang saya sudah lebih dewasa, sudah lebih tua, sudah 18 tahun tinggal di luar negeri. Saya ingin mencoba menjawab tanpa ada maksud untuk menjelekkan salah satu pihak. Untuk yang baru gabung, kenalan dulu, nama saya Ayu, sudah 18 tahun saya tinggal di luar negeri. 9 tahun saya tinggal di Singapura, 9 tahun lagi saya tinggal di Budapest, Hongaria bersama suami dan anak kami, Matt. Jadi di video ini kita akan membahas topik seperti yang sudah tertulis di judul, yaitu enak mana, tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri. Luar negeri itu kan banyak, yang pasti tinggal di Singapura dan tinggal di Hongaria sama-sama di luar negeri tapi sudah beda. Saya dulu pernah membuat video tentang plus dan minus tinggal di Singapura. Salah satu kota paling kaya, paling maju, bahkan paling mahal di seluruh dunia. Enak banget, semuanya serba teratur, bersih, disiplin, pokoknya bikin betah. Tapi kami sekeluarga kan orang asing. Setelah 9 tahun tinggal di sana, kami tidak bisa melihat 20 tahun ke depan kami akan masih bisa menetap di sana, pensiun di sana. Lebih tepatnya nggak mampu, kecuali kami pindah ke warganegaraan. Sebagai orang asing, kami tidak bisa beli rumah bersubsidi. Bisanya hanya beli kondo, apartemen dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan tempatnya juga bagus-bagus. Dulu kami tinggal di kondo ukuran 88 meter persegi, ada 2 kamar tidur. Bagus sih, tapi harganya juga lumayan mahal. Sekarang kalau saya lihat berdasarkan website Properti Guru, sekitar 1,2 Singapore dollar. Website ini sangat terpercaya ya teman-teman. Kami sering pindah rumah di sana dan setiap kali pasti kami dapat dari website ini. Enaknya di Singapura itu, kami bisa mendapatkan pinjaman dari bank untuk beli rumah maksimal 30 tahun, tapi tidak 100%. Ini bisa beda untuk setiap orang, tergantung kewarganegaraan, gaji, dan tanggungan lainnya. Setelah hitung-hitungan waktu itu, kami hanya bisa mendapatkan 80%, sisanya 20% harus bayar cash sebagai uang muka. Jadi dari harga segini ini tadi, uang muka yang harus kami bayar adalah sekitar 2,4 miliar rupiah. Bisa dibilang kami masih muda waktu tinggal di sana. Dan kami benar-benar nggak punya tabungan ataupun modal. Untuk berangkat ke Singapura saja saya ngutang pada orang tua. Jadi kalau mau menabung 2,4 miliar, taruhlah 4 tahun atau 48 bulan. Setiap bulannya kami harus menabung sebanyak 50 juta rupiah. Itu hanya uang muka untuk rumah saja. Nah sekarang kita pikir, ketika kita menabung untuk uang muka rumah tadi, kita kan tetap perlu rumah untuk tinggal, jadinya ngontrak kondo yang lain. Saya lihat di kondo yang sama harganya masih tetap 3.200 dolar. 32 juta rupiah. Dari sini saja total ada 82 juta rupiah yang harus kami tabung selama 4 tahun untuk bisa membeli rumah sambil mengontrak. Ini kami benar-benar harus mengencangkan ikat pinggang. Padahal duit segitu kalau dibawa ke negara lain kita sudah bisa hidup layak. Selain itu, kebanyakan kondo di Singapura itu sifatnya hak pakai selama 99 tahun saja. Ya cukup untuk seumur hidup kita, tapi kalau untuk diwariskan ke cucu, jelasnya nggak bisa. Nah, ini kita baru ngomongin masalah rumah, belum masalah lainnya seperti transportasi, pendidikan, tunjangan pensiun, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kami mau ngotot tetap di sana bisa sih, diirit sedikit gitu ya.
jangan mudik setiap tahun. Kemudian Ayah Matt jangan pensiun, kerja terus. Tapi demi apa sih hidup seperti itu? Mau hidup susah juga ngapain harus jauh-jauh ke negara lain? Tentunya tantangan seperti ini tidak berlaku bagi mereka yang gajinya memang sudah cukup untuk melakukan ini semua. Atau misalnya mereka sudah punya modal duluan untuk beli rumah. Misalnya kami sudah punya rumah di Singapura, sebenarnya biaya yang lainnya itu masih terjangkau. Oke, kemudian dari negara kaya kami pindah ke Hongaria. Kemarin saya bikin video tentang kemiskinan di Hongaria. Menurut standar Uni Eropa katanya nomor 3 paling miskin. Ada yang tanya, kenapa nggak pindah saja kalau memang negaranya negara miskin? Jangan salah, miskinnya negara Uni Eropa masih lebih kaya dibandingkan banyak negara di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Menurut saya, negara miskin ataupun kaya itu kan hanya label yang diberikan beberapa orang atau satu organisasi tertentu. Semuanya itu relatif. Kalaupun kita tinggal di negara miskin, tapi pendapatan kita cukup, ya nggak masalah. Saya dulu tinggal di Indonesia, ya betah, orang tua mencukupi kebutuhan hidup kami sebagai anak-anak. Kemudian di Hongaria, kami benar-benar mulai dari nol. Dari baru menikah, suami baru lulus kuliah sampai sekarang. Dan ya nggak masalah, kami pun betah. Seperti yang saya bilang tadi, duit yang tadinya hanya cukup untuk ngontrak rumah ditambah menabung untuk uang muka pembelian rumah, di sini sudah bisa hidup dengan layak. Sekarang kita ngomongin tentang rumah di Hongaria. Saya ambilkan saja contoh rumah dari website ingotlon.com. Ini juga website terpercaya. Kalau teman-teman mau pindah ke Hongaria mencari rumah, bisa mencari dari website ini. Saya pun mendapatkan rumah ini dari situ. Ini ada satu apartemen kondo yang mirip dengan yang kami tempati di Singapura. Luasnya 86 meter persegi, 2 kamar tidur, ada garasi, bangunan baru, lokasi juga ada di daerah elit. Harganya cuma 147,38 juta forin. Kalau dirupiahkan hanya 6,6 miliar rupiah. Memang kelihatannya masih mahal ya teman-teman, tapi kalau dibandingkan dengan Singapura sudah jauh lebih miring. Dan juga satu keuntungan bagi kami, orang lokal Hongaria maupun WNA seperti saya, boleh membeli dengan harga yang sama dan akan menjadi hak milik selamanya. Harga ini juga masih bisa dibilang lebih miring dibandingkan dengan harga properti di Eropa Barat. Karena itu banyak pensiunan dari Eropa Barat yang pindah ke sini. Ini bapak mertua saya yang cerita karena beliau bekerja di resort. Banyak bertemu dengan orang-orang asing dan banyak di antara mereka yang begitu. Sudah pensiun, mungkin duit pensiunnya biasa-biasa saja di negara mereka. Tapi karena mata uangnya kan euro, begitu dipindah menjadi foreign Hongaria itu nilainya jadi banyak sekali. Dibelikan rumah di sini juga sudah dapat. Biasanya mereka membeli rumah di desa-desa terpencil begitu murah. Ini saya beri contoh. Ada rumah di desa Igol, desa yang jauh dari Budapest ini, 92 meter persegi dengan luas tanah 1442 meter persegi. Harganya cuma 11,5 juta forin atau 518 juta rupiah. Tentu saja harga tanah di desa jauh lebih murah daripada di Budapest. Kemudian satu lagi, fasilitas untuk orang asing di sini tidak seberapa jauh kalau dibandingkan dengan orang lokal. Tentunya tetap ada bedanya. Anak-anak asing boleh bersekolah di sekolah negeri gratis, tidak dipungut biaya sampai lulus SMA. Tentu saja bahasanya ya bahasa Hongaria, seperti di Indonesia mau sekolah di sana juga bahasanya bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa lain ya kita masih bisa ke international school, tapi tentu saja tidak gratis. Kemudian di sini semua orang akan mendapatkan tunjangan pensiun. Baik kita bekerja di toko, bekerja di pabrik, bekerja sebagai asisten rumah tangga, semuanya akan punya tunjangan pensiun. Jumlahnya nggak banyak sih ya teman-teman, saya lihat dari bapak dan ibu mertua saya. Tapi kalau kita sudah tua, biasanya kan nggak banyak lagi kebutuhan. Yang penting sudah punya rumah, nggak perlu lagi bayar angsuran rumah. Paling untuk makan setiap hari ya sudah cukup. Dan kalaupun ada anak cucu, biasanya mereka juga akan membantu. Kalau asuransi kesehatan agak beda lagi. Untuk anak-anak Hongaria seperti Matt misalnya gratis. Untuk orang dewasa kalau mereka bekerja, termasuk juga orang asing, ini akan gratis karena
kita sudah membayar setiap bulan, dipotong gaji dari kantor. Kemudian kalau untuk WNA yang tidak bekerja, ini baru mahal, sekitar 70 ribuan forin, kalau dirupiahkan mungkin 3 jutaan per bulan. Ini agak mahal. Jadi sebisa mungkin kalau ingin mendapatkan asuransi kesehatan dengan lebih murah, ya bekerja. Intinya menurut saya tidak bisa dipukul rata. Kita tinggal di luar negeri di mana dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bandingkan dengan tinggal di Indonesia? Saya sudah pernah membahas yang lebih lengkap tentang plus minus tinggal di Indonesia sebagai keluarga campuran. Mungkin teman-teman juga bisa melihat, linknya ada di deskripsi. Banyak yang bilang kalau biaya hidup di Indonesia itu rendah sekali. Memang betul, terutama untuk kita sebagai orang Indonesia. Tapi kalau untuk WNA tidak selalu. Kalau kita bicara tentang makan makanan bule di Indonesia setiap hari, ya mahal. Keju itu harganya berapa? Pakai krim-krim gitu, susu seperti itu kan lebih mahal di Indonesia. Di sini pizza murah banget, apalagi kalau mau makan pizza beku yang dari swalayan begitu. Nggak tahu harganya berapa ya, nggak sampai 50 ribu. Contoh lagi, di Indonesia saya dulu nggak perlu pergi ke luar negeri. Mau jalan-jalan ke Bali saja sudah senang, ke Jakarta saja sudah senang. Tapi WNA yang tinggal di Indonesia tetap butuh untuk mudik. Dan tiket pesawat itu harganya standar di mana-mana. Nggak peduli apakah biaya hidup di suatu negara rendah atau tinggi. Jadi kalau WNA digaji terlalu rendah di Indonesia, ya nantinya mereka nggak mampu untuk mudik. Tahun 2002, waktu kami masih pacaran, suami pernah mencoba untuk cari pekerjaan di Indonesia. Tapi susah. Karena ada berbagai aturan kan untuk mempekerjakan orang asing di sana. Waktu itu mungkin aturannya beda lagi dengan sekarang, saya nggak tahu. Yang jelas hanya ada satu perusahaan yang mau nawarin dia, itu gajinya hanya 4 atau 5 juta rupiah saja. Tiket pesawat saja dari dulu sampai sekarang sama loh teman-teman, 13 sampai 15 juta rupiah. Selain itu yang saya pelajari, pajak WNA di Indonesia lebih tinggi daripada pajak WNI. Jadi gaji 5 juta mungkin potongannya juga akan lebih besar. Dan dia juga tidak akan mendapatkan pensiun kan? Selain itu dia masih harus sewa rumah. Teman-teman tahu sendiri, sewa rumah kalau orangnya bule pasti harganya lebih mahal. Saya tahu di Indonesia ada banyak sekali pilihan sekolah internasional. Macam-macam, jauh lebih banyak pilihannya daripada di sini. Tapi ya, tidak semua sekolah internasional itu tarafnya sama. Diploma yang dikeluarkan juga tidak sama. Kalau di sini SPP-nya mungkin sekitar 30 jutaan per bulan. Biasanya sih kita harus bayar dalam setahun sekali gitu ya. Tapi per bulannya sekitar segitu. Kalau saya lihat di Jakarta yang sama seperti ini 40 jutaan, malah lebih mahal. Tentu saja kalau mau disekolahkan di sekolah lokal ya pastinya akan jauh lebih murah. Tapi setiap keluarga kan pastinya ada pertimbangan sendiri-sendiri. Pertimbangan kami sebagai orang tua nggak akan bisa selamanya melindungi, mendampingi Matt. Jadi sudah jadi tugas kami untuk mempersiapkan dia agar bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk nanti bisa mandiri. Pikiran kami, kalau dia bisa bahasa Indonesia saja, ya nanti harus tinggal di Indonesia. Kalau dia bisa bahasa Hongaria saja, ya nanti harus tinggal di Hongaria. Kalau dia bisa lancar berbahasa Inggris dan bahasa Hongaria maupun Indonesia, meskipun hanya level percakapan saja, itu dia bisa tinggal di mana-mana. Kesempatan untuk bekerja akan lebih terbuka. Kita kembali lagi ke topik, kalau di Indonesia biasanya berbagai aturan untuk WNA itu diperketat. Saya paham karena ini negara Indonesia, jadi kita harus melindungi warga negara Indonesia. Tapi ini tidak sama di setiap negara ya teman-teman. Seperti misalnya di Singapura. Saya membuat bisnis di sana sebagai WNA itu gampang sekali. Di Hongaria, WNA maupun orang lokal sini membuat bisnis sama-sama ribetnya. Nah, kalau di Indonesia saya rasa yang ribet itu hanya untuk WNA. Kalau saya mau buka toko di Indonesia itu gampang sekali. Mau jualan bakso di depan rumah itu juga gampang sekali. WNA boleh mendirikan perusahaan di Indonesia setahu saya ya, kalau mereka memiliki kekayaan bersih 10 miliar rupiah. Di luar bangunan dan juga tanah.
itu berat bagi kami. Dan setelah perusahaan berdiri, belum tentu langsung akan ada pemasukan. Kita butuh marketing lagi, butuh waktu sampai mendapatkan pelanggan. Bisa jadi juga perusahaan kami akan bangkrut. Saya kadang-kadang ngobrol dengan teman-teman yang punya suami WNA juga di Indonesia. Memulai bisnis di Indonesia itu gampang-gampang susah. Banyak saingannya, sudah banyak bisnis yang mirip. Dan kemudian juga kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, apa-apa kalau untuk orang asing kan dimahalin. Kadang-kadang ada pungutan liar juga. Nggak tahulah, ini PR kita ya untuk menghilangkan hal ini. Di luar itu, untuk membeli rumah sebagai WNA, mereka hanya akan mendapatkan hak pakai selama 30 tahun saja. Dan juga harga rumah yang boleh mereka beli tidak sembarangan. Di setiap provinsi ada batas minimum. Kalau di DKI Jakarta adalah 10 miliar. Jadi kalau mau bikin perusahaan ya 10 miliar untuk perusahaan tadi kan, ditambah 10 miliar untuk rumah yang hanya 30 tahun itu tadi. Mungkin teman-teman melihat banyak bule yang tinggal di Bali, di Lombok, di Jogja, dan mereka tuh happy-happy saja. Tapi kan perlu kita lihat juga apakah mereka bujangan atau sudah berkeluarga. Apakah mereka masih perlu untuk membantu keluarga mereka di negara asal? Apakah mereka menetap di Indonesia atau hanya berlibur sebulan 2 bulan? Kadang-kadang orang bule di sini yang masih muda gitu ya, bisa saja mereka kerja di sini di negara mereka beberapa tahun, kemudian ngumpulin duit yang cukup karena mereka masih bujang. Duitnya digunakan untuk hidup di Indonesia selama beberapa tahun hanya untuk bersenang-senang, mumpung masih muda. Ini tentunya beda dengan orang yang sudah berkeluarga. Jadi begitu teman-teman, kalau untuk keluarga kami, untuk menetap di Indonesia itu masalahnya ada di pekerjaan. Nggak gampang bagi suami saya untuk mencari pekerjaan di sana. Kok untuk suami, untuk saya sendiri juga susah kan? Saya pernah cerita seringkali ditolak waktu melamar pekerjaan di Indonesia. Apakah saya bodoh? Pendek iya, tapi kalau bodoh sih enggak saya rasa. Begitu sekali saya melamar pekerjaan di Singapura, yang katanya negara modern, negara maju, saya diterima. Dan ini bekerja di sebuah stasiun TV internasional. Sebagai keluarga campuran seperti sekarang, rezeki suami saya sedang ada di Hongaria. Jadi tentu saja saat ini lebih enak bagi keluarga kami untuk menetap di sini. Tapi ada tapinya. Saya betah tinggal di sini karena ada suami dan anak yang melindungi dan menghibur saya. Kalau mereka nggak ada, ya sudah nggak ada alasan lagi untuk saya tetap tinggal di sini. Misalnya ya, ini misalnya harus mengurus surat-surat dokumen resmi di berbagai kantor pemerintah begitu sendirian dengan bahasa Hongaria saya yang masih hanya level percakapan saja. Bisa-bisa stres. Untuk surat-surat ibu mertua yang meninggal bulan April kemarin sampai sekarang, diurus ayah Matt yang orang lokal, berbahasa Hongaria tentu saja, dibantu dengan bapak mertua. Belum beres. Di lain pihak, saya juga nggak akan mau ikut Matt kalau sudah tua nanti. Dia sudah punya keluarga sendiri, sudah punya kehidupan sendiri. Saya juga tetap ingin melakukan hal-hal yang saya sukai. Nggak perlu minta izin sama dia atau sama istrinya atau siapapun. Paling nyaman tinggal di rumah sendiri. Jujur saja, jawaban ini akan berbeda kalau teman-teman bertanya pada orang lain. Saya tahu dan kenal orang-orang WNI yang menikah dengan WNA tinggal di luar negeri. Rezeki mereka ada di sana. Mungkin seumur hidup mereka sudah kerja di luar negeri. Setelah suaminya meninggal, ya mereka tetap bekerja di sana. Kalau disuruh balik ke Indonesia, mereka mau kerja apa? Kalaupun sama-sama pekerjaannya, misalnya cleaning service di Indonesia dengan di Amerika Serikat, gajinya juga akan beda. Dan lagi kasarannya, setidaknya di Hongaria, apapun pekerjaan kita, tetap kita akan mendapatkan pensiun sampai kita meninggal. Begitu. Beda lagi dengan kasus saya. Saya juga mikir, kelihatannya ada satu celah yang bisa saya ambil untuk bisa mengajak ayah Matt tinggal di Indonesia, yaitu dengan menggunakan visa pensiun. Tapi saya belum melakukan riset lebih jauh, jadi kalau salah teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa mengoreksi. Ada visa pensiun di Indonesia
tapi suami nggak boleh bekerja, kan pensiun. Jadi yang kerja ya harus istrinya. Kalau begitu ya kan syaratnya mereka harus punya uang di tabungan minimal 1.500 US dollar setiap bulannya, kalau nggak salah begitu. Saya masih bisa membeli properti di Indonesia dengan harga WNI atas nama saya, tapi syaratnya adalah menandatangani surat perjanjian pranikah dengan suami yang intinya isinya adalah harta suami dan istri akan dipisah. Jadi dia nggak boleh minta bagian dari rumah yang akan saya beli itu nanti. Sebenarnya saya nggak suka untuk tanda tangan seperti itu. Waktu kami menikah, kami sudah membulatkan tekad. Dia tanya ke saya, kamu mau perjanjian pranikah atau tidak? Waktu itu teman-teman, saya menikah hanya bawa 1 koper, nggak punya duit sepeser pun. Jadi semua harta itu hasil kerja dia. Masa sekarang mau beli rumah, harta harus dipisah? Saya juga belum pernah ngobrol dengan suami tentang hal-hal sejauh ini. Ini kan untuk menjawab pertanyaan kalian saja. Jadi semoga share hari ini bermanfaat, share panjang lebar, semoga tetap ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.